Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan membahas tentang fisika kelas 11 ya. Ini adalah tentang bab kesetimbangan benda tegar. Ya, jadi kita akan bicara posisi benda-benda yang berada dalam kesetimbangan. Nah, ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, kita akan bicara tentang kesetimbangan partikel yang bentuknya contoh seperti gambar ini ya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman boleh lihat konteks ini. Jadi kesetimbangan partikel itu terjadi jika jumlah vektor gaya yang bekerja pada benda adalah 0, ya, atau kita sebut sebagai hukum Newton 1 ya, sigma F sama dengan 0 ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Jadi ketika kita punya benda digantung seperti ini ya. Nah, itu dia akan bisa dijabarkan sebagai tegangan talinya ya. Tegangan tali di sini ada T1 dan T2 itu bisa dijabarkan sebagai T1X dan T1Y. Begitu juga dengan T2, bisa menjadi T2X dan T2Y. Nah, itu nanti akan kita dapatkan sigma Fx sama dengan 0. Nah, ketika sigma Fx sama dengan 0, berarti T1X akan sama dengan T2X. Begitu juga dengan ketika sigma Fy sama dengan 0, maka T1Y ditambah T2Y sama dengan W. Ya, dari situ nanti kita akan dapatkan nilai T1 dan T2-nya. Ya, intinya hanya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat di contoh soal ini. Ya, jadi hitung besar gaya tegangan tali T1 dan T2 jika digantung beban 30 kg pada soal berikut. Ya, jadi kalau seperti ini kita bisa gambarkan itu diagram gayanya itu hanya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini T1, kemudian ini T2, dan di sini ada W. W itu kalau di sini masanya 30 kg, kita anggap W gravitasinya 10, maka W ini adalah 300 Newton. Nah, yang penting caranya adalah teman-teman menjabarkan ini ya. Posisi gaya yang miring ini atau membentuk sudut ini kita jabarkan sebagai X dan Y. Ya, jadi ini 45 derajat, berarti di sini 45. Ya, artinya ini itu akan menjadi T2 dikalikan cos 45 derajat, yang ini T2 dikalikan sin 45 derajat ya. Nah, dari bagian itu tinggal kita gunakan prinsip hukum Newton, sigma Fx sama dengan 0, artinya T1 itu akan sama dengan T2 cos 45 ya. Lalu kita juga punya sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy itu artinya T2 sin 45 itu akan sama dengan 300. Nah, disinilah kita bisa mencari nilai T2-nya ya. Jadi, sin 45 itu setengah akar 2, sehingga kita bisa mencari T2 berarti 300 dikalikan 2 dibagi akar 2 ya. Atau kita dapatkan 300 per 2 akar 600 dibagi akar 2 ya. Jadi, ketemunya adalah 300 akar 2 ya, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Nah, ini T2-nya. Setelah ketemu T2, kita bisa masukkan ke sini. Jadi T1-nya adalah T2 300 akar 2 kita kalikan dengan cos 45 lagi, setengah akar 2. Ini kita dapatkan angka 300. Setengah dikalikan 2 ya, 1 ya. Jadi ini kita dapatkan 300 Newton juga. Nah, ini adalah nilai T1-nya ya. Hanya seperti itu, teman-teman. Jadi menjabarkan gaya yang miring ya, seperti itu, atau membentuk sudut. Nah, kita lihat lagi contoh ini ya. Besar tegangan tali T1 dan T2 jika digantungi beban 6 kg. Jadi ini 6 kg itu berarti bebannya dianggap 60 Newton beratnya. Nah, di sini ini sudutnya 37 dan 53. Ini mungkin kita gambar agak berbeda saja supaya menggambarkan sudut yang sebenarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Ini T1, ini T2. Ya, ini 60 Newton. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa jabarkan ya. Ini dijabarkan menjadi ini dan ini. Artinya sudut 53 yang tadinya di sini itu akan menjadi di sini. Sehingga ini adalah T1 dikalikan cos 53 ya. Cos 53 itu 3 per 5. Jadi ini 3 per 5 T1. Sedangkan yang di sini adalah sin 53, 4 per 5 T1.
Kemudian yang T2 itu kita bisa jabarkan menjadi ini dan ini ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sudutnya kita pindah di sini sehingga ini adalah T2 dikalikan cos 37 atau 4/5 T2 dan ini adalah 3/5 T2 ya. T2 dikalikan sin 37. Nah, dari situ kita bisa buat sigma fx sama dengan 0 ya. Sigma fx itu berarti kiri sama dengan kanan. 3/5 T1 sama dengan 4/5 T2. Nah, di sini mungkin kita bisa buat persamaan T1 berarti sama dengan 4/3 T2, seperti itu. Kemudian, sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya itu berarti atas sama dengan bawah. Atas itu 3/5 T2 ditambah 4/5 T1 sama dengan 60 ya. Nah, di sini kita bisa masukkan persamaan ini, teman-teman ya. Jadi, ini ya kita bisa substitusikan ke sana ya. Jadi kita gantikan ini 3/5 T2 ditambah 4/5 T1-nya kita ganti dengan 4/3 T2 sama dengan 60 ya. Nah, ini mungkin kita bisa ya kita tulis dulu 3/5 T2 ditambah 16/15 T2 sama dengan 60. Kalau kita kalikan 15 semua berarti jadi 9 T2 ditambah 16 T2 sama dengan 900 ya. Atau 25 T2 sama dengan 900, T2-nya kita dapatkan 36 Newton ya. Nah, setelah T2 kita dapatkan, kita bisa kembali lagi untuk mencari T1, masukkan ke sini ya, sehingga T1-nya adalah 4/3 dikalikan 36, kita dapatkan 48 Newton, seperti itu ya. Ya, cukup jelas ya. Nah, berikutnya ada satu lagi. Nah, ini biasanya yang lebih ribet ya, tapi sebenarnya sama aja nih teman-teman. Ini sudah dijabarkan ya. Jadi di sini ini bentuk tali seperti ini ya. Ini ada T1 dan T2. Nah, ini kita bisa jabarkan ya. Di sini adalah T1X. Ya, saya langsung tulis ya. T1X itu berarti T1 dikalikan cos 53. Tadi sama aja 3/5 T1. Sedangkan yang ini adalah 4/5 T1. Kemudian yang T2 ini kita jabarkan juga dengan 53. Nah, karena ini adalah yang dekat sudut, maka sini adalah cos ya teman-teman. Jadi cos 53 ini berarti 3/5 T2, yang ini 4/5 T2. Nah, dari situ kita tinggal gunakan sigma fx sama dengan 0. Ya. X-nya itu ada di ini, T1X sama dengan T2X. Artinya 3/5 T1 sama dengan 4/5 T2. Di sini kita juga bisa dapatkan T1 berarti sama dengan 4/3 T2 ya. Ini sebagai satu persamaan. Ya. Kemudian kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Nah, Y-nya itu berarti di atas ada T1Y, yang ke bawah itu kita punya T2Y ditambah dengan W ya. Sehingga bisa kita masukkan 4/5 T1 sama dengan 3/5 T2 ditambah W. Ya. Nah, ini W-nya adalah 35 Newton. Jadi kita bisa masukkan T1-nya kita gantikan langsung teman-teman ya. 4/5 dikalikan 4/3 T2. Lalu ini kita pindah ke kiri saja. 3/5 T2 sama dengan W. W-nya 35 Newton. Ya. Sini kita dapatkan 16/25 T2 dikurangin, ini kalau kita jadikan per 25 berarti 15/25 T2 sama dengan 35 ya. Nah, ini berarti kalau dikurangin kita dapatkan 1/25 T2 sama dengan 35. Artinya T2-nya adalah 35 dikalikan 25 ya. Kita dapatkan berapa? 875 Newton ya, seperti itu. Nah, ini T2-nya. Berikutnya kalau T1 ya, teman-teman tinggal masukkan ke sini kan. Jadi T1-nya adalah 4/3 dikalikan 875 ya. Apakah ini bisa dibagi 5? Kayaknya nggak bisa ya. 1750, 350, 3500/3 Newton ya. Itu adalah
besar T1 dan T2-nya. Jadi prinsipnya adalah menjabarkan gaya yang membentuk sudut ke dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian kita gunakan sigma Fx dan sigma Fy. Seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini, berikutnya kita akan membahas tentang tumpuan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.